otot. Balik lagi pagi-pagi seru. Pasti seru. Setiap tahunnya ada 1-2% massa otot yang hilang. Itu menyebabkan banyak sekali komplikasi yang terjadi. Saya mau otot saya nggak hilang, Pak. Gimana caranya? Makanya kita tanya ke Opa Gogi. Opa, di usia yang lanjut ini gimana cara mempertahankan massa otot versinya Opa Gogi? Kalau saya tuh latihan beban. Oh, Latihan latihan beban. beban tuh apa aja nih? Banyak sih sebetulnya. Salah satunya ya misalnya push up atau pull up gitu. Yang Menggunakan body weight, tubuh sendiri ya, Tubuh Opa sendiri, ya. jadi nggak usah pakai modal lagi. Iya. Modal yang udah ada aja. Tapi Opa nggak takut karena kan informasinya kan dulu Opa maaf ya sempet kolaps di lapangan badminton. Iya, justru itu karena kita waktu bulu tangkis itu mungkin karena itu sifatnya kompetisi ya, kita nggak terukur tuh. Nggak terukur, jadi lebih apa ya namanya. Nafsu aja. Lebih Mau nafsu. menang. Dulu gara-gara Opa di umur 50-an, 60 itu Iya. Opa mengalami banyak permasalahan kesakitan. Iya, betul. Nah, orang memang kadang Iya. berlari ke obat-obatan kan, tapi Opa mungkin punya pemikiran, loh kenapa nggak saya kuatkan diri saya? Nah, salah satu yang Opa rasakan kok kayak saya malah tambah lemah. Nah, makanya tadi saya katakan ketika Opa baru mulai di umur 62 tahun dia mulai latihan beban, ternyata kok dia merasakan kok secara overall kualitas kesehatan, secara kekuatan dan kebugaran, termasuk jantungnya sendiri kok jadi lebih kuat. Padahal zaman dulu semuanya serba lemah dan mudah kesakitan dan ketergantungan obat. Sekarang malah kemandirian obat, malah lebih kuat gitu. Dan di umur 74 tahun ulang tahunnya besok ini, tadi sempat cerita sama saya, Opa bilang bahwa justru umur 74 tahun merayakan ulang tahun itu, kondisi fisik secara overall kesehatan lebih sehat dibandingkan waktu dulu merayakan ulang tahun umur 54 tahun yang lalu. Malah kebalik Iya, ya. Oh gitu. Tapi ini juga ada videonya nih, kita mau lihat sama-sama Opa Gogi. Ini ada video Opa Gogi masih bisa angkat cucunya. Coba lihat Masa sih, sama-sama. Bu? Wah, Iya tuh. Biar anaknya bukan yang kayak biasa kamu ngangkat ponakan kamu, Shen. Itu anak tuh, Anaknya malah itu ya apa ya? 50 kilo. 50 kilo. Wow. Opa ini termasuk kategori angkat beban juga? Iya, termasuk. Bisa Bang Mai olahraga nggak usah pakai barbel, angkat anak Bang Mai. Jadi asosiasi latihan beban kadang-kadang karena ada kata latihan beban, jadi seolah-olah kita membayangkan beban. Beban itu memang bahasa Inggrisnya namanya load. Tapi beban itu badan kita bisa dibebani dengan alat bantu, misalnya yang paling populer kan barbel, Ya. dumbbell gitu. Tapi bisa juga dengan menggunakan tubuh sendiri gitu. Oh, Nah, berarti jadi nggak mesti pemirsa angkat Iya. beban itu pakai barbel, pakai dumbbell tuh nggak mesti. Iya. Itu yang saya pikirin tadi, Bisa pakai Pak Sena. badan sendiri. Makanya angkat beban saya pikir barbel. Ternyata penjelasan dari Mas Ade Tapi tidak hanya barbel. Tapi sebenarnya Mas Ade, ini sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda kalau kita tuh sebenarnya udah melebihi batas diri biar stop dulu, istirahat dulu gitu, Bang? Ya justru kesalahpahamannya orang adalah beranggapan bahwa tiap kali dia baru mau mulai sesuatu, dia ketakutan, oh nanti kalau kelebihan gimana? Tapi kecerdasan kita akan keuangan yang tinggi, kita tidak pernah pada saat dimana kita lagi miskin, teman kita ngajakin kita usaha, tapi baru mau mulai usaha dia bilang, nanti kalau kita ntar kebanyakan uangnya gimana ya nanti ya? Oh, iya, Wah, iya, kan iya, bagus iya. banget nih Iya, gitu ya. ya. Nah jadi nomor Nggak ada satu, limit ya? kebanyakan olahraga sama kekurangan olahraga, fenomenanya lebih banyak kekurangan olahraga. Iya. Kebanyakan uang sama kekurangan uang, lebih banyak orang kekurangan uang. Jadi kalau sampai kebanyakan uang nanti kita bahas belakangan aja. It's a happy problem. Yang kedua, dalam hal otot itu makanannya itu protein. Nah orang balik lagi tiap kali tanya, wah Opa makannya protein itu apa nggak bahaya itu kebanyakan protein ini apa? Nah saya kasih tahu teman-teman sekalian, salah satu daripada makronutrisi ada karbohidrat, protein dan lemak. Justru yang badan tidak mengenal yang namanya kontrol untuk akhirnya terus makan terus dan bisa terus makan itu namanya karbohidrat. Karbohidrat mengenyangkannya cepat, tapi cuma butuh waktu setengah jam sampai 1,5 jam. Kita pasti kepengen makan lagi karena gula darah kita naik, diturunin sama insulin, pasti pada saat turun kita lapar kepengen makan lagi. Terjadi roller coaster energi. Tapi protein teman-teman sekalian dia merilis yang namanya hormon kenyang. Itu namanya satiety hormon. Nanti teman-teman boleh Google, itu namanya terminologinya, dan namanya CCK, peptide YY dan sebagainya. Itu semua yang dirilis secara alami oleh tubuh kita untuk bilang kepada otak kita udah kenyang cukup. Karena apa? Karena untuk mencerna protein kita membutuhkan usaha yang tinggi untuk mendigestnya. Makanya disebut terminologinya namanya thermic effect of food, itu yang tinggi. Nah jadi teman-teman kalau bilang, Mas Ade nanti kalau kelebihan protein gimana? Nggak bisa kelebihan protein, kenapa? Karena kita makan daging, makan ayam, makan ikan, makan telur, kita pasti langsung kenyang. Nggak bisa kita jadi kelebihan, wah jadi makan telurnya jadi. Sekarang coba saya tanya Bang Mai,
Coba saya kasih misalnya telur rebus 5 suruh makan. Bang Mai baru makan 2, bertiga udah seret ya kan? Ya, Udah kenyang. mulai kenyang, benar nggak? Gitu. Tapi ketika Bang Mai saya kasih kue yang ada di sini tuh kue apem itu 1 enak, 2 enak, 3 lanjut terus bisa jalan 7 terus. enak. Nah, Sama iya kopi 7 lagi. Nah, karena apa? Karena protein itu membutuhkan usaha badan untuk mendigest. Kecuali balik lagi teman-teman sekalian, ada salah satu case di mana orang kebanyakan protein gara-gara apa tau gak? Gara-gara suplementasi. Oh, suplemen Ya, ya. karena Oh, suplemennya kan oke, gampang kan, itu kan cuma kayak semacam bubuk, langsung minum kan, oh enak. Nanti bubuk lagi, minum lagi enak. Tapi kelebihan daripada suplementasi dari protein yang berbahaya buat badan adalah apa? Bukan kelebihan proteinnya, karena dirubah oleh tubuh menjadi gula. Oke, tapi Mas Ade kita pengen tahu dulu Opa Gogi ini untuk konsumsi makanannya, pola makan sehari-harinya gimana? Diatur juga nggak, Pak? Ya ngalir aja tuh. Ngalir aja? Iya, ngalir aja. Makan Sop makan kaki aja kambing. Apa aja makan. apa aja Opa Apa? yang Nggak ada pantangannya yang berarti, prioritasnya Opa? Opa. Nggak ada. Enggak, di sini mungkin Opa mesti tahu karena kalau Opa bilang, "Oh, apa aja ngalir," ntar besok orang udah gemuk pada makan sop kaki kambing Nggak, sama nggak. itu kan repot Jadi kasihan. prioritas Tetap protein. protein. Berarti Protein. karbo tetap kontrol dong Opa. Sedikit lah ini. Ya, sedikit kan berarti dikontrol. Kontrol. Nah, Gula kalau juga kayak misalnya makanan kemasan, goreng-gorengan gitu Opa makan Udah nggak? kayaknya udah enggak. Udah jarang Oh, ya. gitu. Udah Iya. males. Iya, Mas Ade, Mas berarti Ade. itu nggak terlalu mengalir itu. Tapi kalau ketemu durian Iya. hilap. Nggak Iya, kuat ya, durian iya. alami Opa sebenarnya. Durian bagus ya teman-teman. Karena teman-teman baru habis makan kue tiaw, habis itu makan durian, disalahinnya durian nih. Padahal Mas Ade, tiaw. Mas Ade, tapi di luar sana kan ada orang-orang yang tadi itu suplementasi Iya. dan juga ada yang real food. Betul. Sebenarnya untuk yang suplemen ini tuh aman nggak sih? Atau Suplemen sebenarnya pada dasarnya aman aja, tapi seperti saya katakan tadi, ada satu keunikan. Ketika protein, semua protein pasti ada kandungan lemaknya. Makanya kehebatannya alam tuh itu adalah, jadi ketika protein, ternyata ada lemaknya. Ketika ada karbo, ternyata ada seratnya. Kan coba, kalau karbo yang dari olahan, biasanya teksturnya halus. Kita Tepung ngomongin terigu yang dan sebagainya. whey protein kayak Betul, gitu-gitu ya? maksud Oke, saya. susu gitu. Kalau dari protein, kelebihannya kalau kita makan protein itu biasanya sudah ada kandungan lemaknya secara alami. Ayam ada lemaknya, telur ada lemaknya, ikan ada lemaknya. Nah, ketika protein dan lemak bercampur bersama dan kita konsumsikan bersama, maka apa yang terjadi? Terjadi yang namanya proses yang namanya muscle protein synthesis, yaitu adalah proses di mana badan akan pakai si protein itu dan si lemak itu untuk dijadikan kebermanfaatan bagi tubuh kita untuk pembentukannya macam-macam, buat rambut, buat tulang, buat otot, terutama kalau kita ngomongin otot ya, buat otot itu, nah itu jadi optimal. Tapi ketika kita mengkonsumsikannya dari suplementasi, itu sebenarnya masuknya ke dalam kategori protein yang sifatnya namanya refined. Jadi kalau protein alam yang satu proteinnya datangnya dari laboratorium kan gitu kan ya. Nah gitu. Jadi salah nggak salah dia, makanya disebut suplemen tambahan makanan. Tapi kita selalu teman-teman harus berfokus kepada makanan yang alami, karena yang alami apa yang terjadi selalu seratnya lebih baik, selalu vitaminnya lebih baik, selalu mineralnya lebih baik, asam aminonya, lemak esensialnya dan semuanya kita nggak akan pernah kalah kalau kita dekat sama alam. Ih, mantep. Hari ini full protein, daging semua. Daging semua. Tapi aku mau nanya juga terakhir, Opa, mungkin pesan-pesan buat pemirsa di rumah bagaimana caranya supaya kita konsisten dan mau untuk mulai walaupun kita udah ada di usia yang lanjut. Nah, Silakan. itu banget. Nah itu yang paling susah itu kita menjaga konsistensi itu loh. Itu yang paling sulit. Berarti pesan-pesan untuk pemirsa gimana Opa biar Pesan kita Opa mau- buat orang tua yang orang-orang kecil hati di mau sana karena konsisten. beranggapan sudah telat Opa, gimana Opa? Tapi itu gimana ya? Tidak ada kata terlambat. Apa yang gitu, Pak. membuat Opa baru mulai di umur 62 tahun Opa? Jadi Nah, poin utama ya kita jangan pernah merasa tua. Tuh, jangan pernah merasa tua, betul. Iya. Jangan Jadi, pernah merasa tua. jadi kita olahraga tuh sesuaikan sama batas kemampuan masing-masing lah gitu. Jangan dipaksakan. Oke. Jangan pernah merasa tua karena yang tua itu usia bukan jiwa. Asik. Iya, Tidak ada betul. kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Bener Keren banget. banget juga, tapi Pengen ngobrol-ngobrol nih. iya, tapi sayangnya waktu itu udah habis ya. Sayang Makasih banget. banget buat Mas Aderai, makasih buat Opa Bogi udah datang, udah berbagi ilmu kepada kita semua. Pemirsa juga terima kasih udah mendengarkan kita, udah menonton episode hari ini. Besok jangan lupa kita akan kembali dengan besok Senin. Oh my god, udah weekend ya. Senin kita akan kembali dengan tamu istimewa yang tentunya inspiratif juga. Betul banget. Di waktu yang sama setengah 10 sampai jam setengah 11 hanya di TV One. Pagi-pagi seru. Pasti seru.